Jangan lupa teman-teman semua, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk like, subscribe, dan komen di channel YouTube Sabana TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Sabana TV. Untuk kali ini program Sabana Sehat menghadirkan sebuah talk show spesial untuk Anda dalam rangka peringatan Hari Bidan Nasional. Dan talk show kali ini kita akan hadirkan untuk Anda tamu istimewa kita, Ibu Hasnawati SKM MM, Ketua PDIB Sumatera Barat. Untuk itu langsung saja kita menuju ke host Sabana Sehat untuk kali ini, Ibu Insinyur Haja Etna Estelita MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat Sabana TV. Apa kabar Anda? Semoga sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Senang sekali saya Etna Estelita bertemu Anda kembali. Kali ini pada program Sabana Sehat dan bertepatan dengan Hari Bidan Nasional ke-70 tanggal 24 Juni. Saya berkesempatan bertemu langsung dengan Ketua IBI Sumbar, yaitu Ibu Hasnawati yang akrab disapa Ibu As. Assalamualaikum Bu As. Waalaikumsalam Bu Nana. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Iya, alhamdulillah. Saya lihat Ibu sangat segar sekali ya wajahnya. Walaupun pandemi COVID-19 ini belum berakhir juga ya Bu As ya. Malah saya lihat ini semakin parah ya di daerah lain. Alhamdulillah di Sumatera Barat masih zona aman ya. Sekarang kita masih zona oranye antara zona orange ya. Udah mau iya. mendekati zona merah ya. Wah ini memang gawat juga. Tetapi jaga jarak tetap kita lakukan ya. Protokol kesehatan tetap kita jaga. Nah ini dalam rangka ulang tahun IBI ke-70 ya Bu ya. Berarti sudah 70 tahun ya. Iya Ibu. Nah jadi ke-70 kalau saya ingin tahu sejarahnya IBI ini dulu seperti apa nih Bu As? Kenapa terbentuknya organisasi IBI seperti itu? Untuk sejarah berdirinya Ikatan Bidan Indonesia ini bermula lahir di tanggal 24 Juni tahun 1951. Artinya sudah berumur 70 tahun. Nah, diawali dulu IBI ini dibentuk itu kita bergabung dengan organisasi seperti Kowani, dan kemudian sekarang kita sudah bergabung dengan BKOW. Nah, IBI ini juga bukan hanya di Indonesia Ibu, tapi juga di tingkat internasional, itu ICM namanya Bu. ICM, jadi kita juga bergabung di tingkat internasional. Nah, untuk kepengurusan mulai dari tingkat pusat itu namanya Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia. Nah, untuk provinsi, pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia, dan untuk di kabupaten kota itu pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia, dan juga sampai ke tingkat kecamatan pengurus ranting Ikatan Bidan Indonesia. Nah, adapun tujuan terbentuk ini yang jelas kalau organisasi adalah dalam rangka menyatukan semua bidan yang ada di Indonesia dalam satu wadah, dan tentunya bertujuan jelas untuk memudahkan berkomunikasi. Karena bidan ini perlu sering berkomunikasi dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan, juga bagaimana bidan itu bekerja dengan baik. Jadi perlu suatu wadah yang akan memfasilitasi, mengayomi anggotanya begitu. Iya, berarti ya kira-kira kalau boleh saya tahu Bu, berapa ya jumlah bidan se-Indonesia? Ya. Sekarang ini yang sudah terdaftar di tingkat nasional itu di PPIB itu karena kita wajib Bu ya, semua anggota IBI itu punya kartu anggota. Nah, itu sudah dilakukan secara online dan sudah terdaftar. Lebih kurang di Indonesia jumlah bidan itu 173.343 orang. Jadi 173.343.000 orang bidan di Indonesia. Berarti ramai banyak ya Bu ya? Ya, lebih dari 170 orang. 170.000. Ya. Nah, kalau dilihat untuk Sumatera Barat kira-kira berapa jumlahnya Bu? Ya, karena kita punya 34 provinsi ya Bu ya. Untuk Sumatera Barat, anggota kita lebih kurang 8.432 orang. 8.000. 8.000-an. Ya, sekitar 8.500 lah ya. Iya, Bu. Lebih kurang.
Nah, itu yang aktif saja, Bu. Belum lagi yang tidak aktif karena mungkin sudah tua, tapi mereka tidak mau, mereka masih merasa dirinya bidan begitu, tapi mereka tidak bertugas, jadi mereka tidak punya kartu anggota begitu. Jadi tidak punya kartu anggota. Nah, jadi artinya setiap yang tamatan dari sekolah bidan ya Bu ya, itu langsung diberikan kartu anggota seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi begini Bu, setiap mahasiswa kebidanan yang sudah menamatkan pendidikan minimal D3 kebidanan itu harus pertama lulus uji kompetensi dulu, Bu. Uji kompetensi dulu. Setelah lulus itu memang syarat wajib untuk akan mendapatkan sertifikat atau sertifikat sebagai bidan gitu ya. Jadi punya registrasi, jadi STR gitu, surat tanda registrasi. Nah, itu pun salah satu syaratnya adalah uji kompetensi, lulus uji kompetensi. Nah, kemudian dengan keluarnya STR tadi, surat tanda registrasi, sertifikatnya itu nanti diajukan akan si bidan ini yang selesai menamatkan ini akan masuk sebagai anggota. Jadi masuk sebagai anggota, mendaftar sesuai dengan tempat tinggalnya dan memperlihatkan tadi Bu, lulus uji sertifikat uji STR tadi, yang diawali dengan adanya sertifikat lulus uji kompetensi. Nah, berarti dia sudah bisa bikin klinik seperti itu, Bu? Nah, jadi begini Bu, jadi kalau cerita itu Bu ya, sekarang karena kita sudah punya Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019, bahwa bidan itu ada 2. Nah, ini ya. Pertama bidan vokasi, kedua bidan profesi. Nah, jadi kalau Ibu tanyakan tadi, boleh membuka praktek mandiri bidan, sesuai dengan Undang-Undang Kebidanan yang sudah sekarang kita ada Bu ya, itu yang boleh berpraktek mandiri itu mulai tahun 2021 hanya bidan yang sudah profesi. Tapi ada kecualinya Bu. Ada kecualinya. Apabila dia sudah mengawali, karena ada sebelum tahun 2021 ini, sebelum undang-undang ini terbit, itu teman-teman bidan yang D3 sudah banyak yang berpraktek mandiri. Itu boleh diteruskan sampai tahun 2026. Nah, jadi setelah 2026 nanti. Nah, jadi bagi yang baru tamat, mulai tahun 2021 ini memang sudah tidak dibenarkan lagi membuka praktek bidan mandiri yang vokasi tadi Bu, yang D3. Tetapi untuk bekerja memberikan pelayanan kebidanan boleh hanya di tempat atau di institusi pelayanan kesehatan. Misalnya bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di klinik. Tapi secara mandiri yang tidak boleh lagi Bu, kecuali yang sudah profesi. Yang profesi itu kira-kira apa ya syaratnya Bu? Nah, yang dikatakan bidan profesi ini Bu, apabila menamatkan sarjana atau S1 kebidanan ditambah dengan profesi. Nah, jadi artinya kalau dia D3, kemudian dilanjutkan dengan S1, itu udah profesi jadinya ya? Masuk dulu menambah S1, kemudian tambah lagi Bu profesi. Tambah lagi, ada lagi profesi. Profesi khusus itu memang mendalami masalah kebidanan, skillnya ini di situ. Iya, berarti memang tidak diragukan lagi artinya Bu ya. Artinya di mana-mana artinya sudah punya sertifikat, dia baru bisa dia praktek seperti itu. Iya. Di masa pandemi ini artinya peran bidan itu, saya dengar ya, bidan ini banyak yang terkena dampak COVID ini juga Bu. Dia artinya karena dia bekerja di rumah sakit, di puskesmas atau di tempat pelayanan kesehatan, sehingga bidan banyak terkena COVID-19 seperti itu. Nah, kira-kira kalau dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya, artinya peran bidan ini di samping dia bekerja, selain dia membantu persalinan, artinya dia kan berurusannya dengan ibu-ibu yang melahirkan. Nah, tapi kenapa kok bisa bidan juga banyak terpapar COVID-19 seperti itu, Bu? Iya. Kira-kira. Oke, Bu Nana. Jadi begini, Bu Nana ya. Bidan itu jelas memberikan pelayanan kesehatan, terutama tadi sudah kita katakan bahwa bidan itu adalah sahabat perempuan. Nah, kalau tadi kita awali dengan ibu terpapar COVID, nah memang
mulai dari pandemi kita rasakan di Sumatera Barat mulai tahun 2020 kemarin sampai sekarang sudah 3 orang itu yang pertama bidan kita yang meninggal dunia, Bu. 3 orang meninggal dunia, tapi yang terpapar sudah lebih 363 orang sampai saat ini. Karena kami memang diharuskan melaporkan secara kontinu, Bu, update data tentang kondisi bidan ke pengurus pusat, Bu, begitu. Kita update terus data kondisi bidan. Nah, itu untuk Sumatera Barat. Sumatera Barat, Ibu. Nah, tetapi dibandingkan daerah di Pulau Jawa memang kita termasuk yang sedikit bidan yang terpapar, Bu. Alhamdulillah. Teman-teman sudah menerapkan protokol kesehatan. Tapi Ibu mengatakan tadi bahwa bidan di samping menolong persalinan tentu ada pekerjaan lain ya. Oke, jadi bidan itu, Bu, memberikan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, keluarga berencana. Itu memang bukan berarti keluarga berencana hanya melakukan pelaksanaan gitu ya, memasang, tapi mulai dari awal. Jadi bidan itu diawali dengan punya keterampilan untuk berkomunikasi. Jelas intinya berkomunikasi. Bidan itu mampu berkomunikasi dengan baik, nah memberikan edukasi, memberikan informasi yang jelas. Nah, apalagi yang terkait dengan memberikan pelayanan keluarga berencana, Bu ya, itu perlu konseling yang mantap begitu ya, artinya yang maksimal konselingnya sehingga pasangan ini ibu-ibu yang usia subur mengerti dan memang dia tahu apa yang dia maunya sebagai dia akan menjadi aseptor begitu, apa yang pilihan yang tepatnya begitu. Itu adalah kelebihan keunggulan dari seorang bidan dalam berkomunikasi begitu. Iya, memang iya. Jadi artinya seseorang itu yang belum tahu apa-apa tentang program KB-nya ya, alat kontrasepsi apa yang mau digunakan, apakah cocok atau tidak, itu adalah sangat berperan bidan untuk melakukan perubahan perilaku ya, Bu ya. Sehingga dari dia tidak tahu, dia memahami, kemudian mantap untuk menggunakan kontrasepsi, itu sangat besar peran bidan. Di samping ini juga mungkin petugas lapangan KB juga ada ya, Bu ya. Nah, jadi artinya mereka berkolaborasi di lapangan sehingga jumlah peserta KB kita cukup bagus juga ya. Tapi saya lihat memang agak naik turun. Kadang-kadang naik peserta KB-nya, pandemi COVID langsung turun lagi, anjlok ya, Bu ya. Nah, ini mungkin akibat dari kira-kira apa ya, Bu, yang menjadi penyebab kok banyak yang putus pakai, Bu? Nah, sebagaimana kita ketahui, Bu ya, yang KB-nya, Bu ya. Ya, pandemi ini kan betul-betul menakutkan. Jadi masyarakat takut dengan melihat bagaimana dampak dari yang terpapar COVID. Ya, banyak masyarakat yang meninggal begitu ya. Nah, itu salah satu penyebab, Bu. Masyarakat kita takut berkunjung ke pelayan kesehatan, ke tempat pelayanan kesehatan. Termasuk juga keluarga berencana, Bu. Tetapi bagaimanapun, nah kita tidak menginginkan itu. Program keluarga berencana harus kita jalankan. Pelayanan kesehatan terhadap ibu, anak, dan masyarakat harus kita jalankan. Nah, bidan selama masa pandemi ini banyak sekali mendapat masukan-masukan, itu baik dari Kementerian Kesehatan, dari BKKBN, dari pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia, dari POGI, IDAI. Nah, banyak mendapatkan petunjuk-petunjuk, Bu, bagaimana kita memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita selalu selama masa pandemi ini banyak mengikuti, Bu, mengikuti webinar workshop itu bagaimana kita dalam memberikan pelayanan. Nah, supaya masyarakat kita juga, jadi kita bisa juga memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan takut untuk datang ke puskesmas, ke tenaga bidan khususnya, Bu ya. Yang jelas kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita sudah punya bagaimana untuk melindungi diri kita, melindungi masyarakat, memutuskan mata rantai penularan. Kita sudah ada namanya panduan alat pelindung diri, APD ya, sesuai dengan level di tingkat mana kita memberikan pelayanan. Jadi bidan sudah mendapatkan itu, Bu.
Dan di samping itu juga kita tidak lepas tadi Ibu mengatakan kalau pelayanan KB tentu kita bermitra dengan ada PLKB di lapangan, ada namanya kader, ibu-ibu PKK, tokoh masyarakat dan sebagainya. Jadi kerjasama peran serta masyarakat inilah yang selalu bidan membinanya di lapangan Bu. Sehingga sekarang karena sudah masuk tahun kedua pandemi ini, masyarakat sudah mulai mengerti bagaimana seharusnya kita dalam artinya bagaimana kita untuk mendapatkan pelayanan ini sehingga tidak takut dengan terkena dampak COVID ini. Tentunya masyarakat sudah tahu dengan 3M tadi Bu. Mungkin kita sudah sering mendengar begitu ya. Pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak seperti kita duduk minimal 1 meter. Nah itu di masyarakat pada umumnya masyarakat sudah mengerti Bu. Jadi itu memang salah satu juga peran bidan dalam memberikan edukasi di masyarakat. Iya, tapi saya lihat mungkin masyarakatnya yang takut ya Bu Asnya. Tapi bidannya nggak takut. Jadi saya ingin tahu juga masa pandemi COVID-19 ini kan bidan harus menjaga ya samping imunnya, cara melayani masyarakat juga harus ada tahapan-tahapannya mungkin. Jadi saya ingin tahu juga Bu As, seperti apa sih bidan ini melayani pasien-pasien yang ada di masa pandemi COVID ini, Bu As? Ya, jadi Bu Nana begini, kita karena sudah banyak mendapat petunjuk pelaksanaan pelayanan di masa pandemi. Dulu awalnya enggak Bu ya, karena kita belum mengerti, jadi teman-teman bidan banyak menutup praktek mandirinya. Nah, sekarang ini karena sudah banyak petunjuk-petunjuk dari Kementerian Kesehatan, dari PPIB, dari IDAI, dari POGI. Nah, jadi untuk memberikan pelayanan memang kita selalu dengan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan tentu terkait dengan pemakaian alat pelindung diri, Bu. Nah, kalau bidan memberikan pelayanan karena kita memang, Bu ya, kalau kita hanya memberikan pelayanan kepada ibu-ibu yang tidak terdampak COVID. Gitu ya. Apabila diketahui si ibu ini ya terpapar COVID-19 ini, kita harus rujuk Bu ke rumah sakit. Gitu ya. Jadi begitu. Jadi kalau bidan cukup bekerja dengan memakai APD level 2 saja. Gitu ya Bu ya. Ya, dalam terutama menolong persalinan, melayani keluarga berencana Bu ya, dengan misalnya kalau kita memasang AKDR gitu ya Bu ya, atau implan, jadi cukup dengan APD level 2 saja begitu. Nah jadi memang kita imbau juga mungkin ya Bu ya, ibu-ibu yang ada di yang pakai KB ya, jangan takut ya kalau sudah habis masa pakainya. Jangan takut lagi ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke tempat bidan, karena sudah ada cara yang jitu ya untuk menangani bagaimana penggunaan alat kontrasepsi di masa pandemi COVID ini. Jadi bidannya sendiri nggak takut untuk melayani masyarakat. Jadi masyarakat saya rasa juga nggak perlu takut, karena hamil ya di masa pandemi COVID ini juga berbahaya ya Bu ya. Nah. Saya berpikir tahun 2020 itu banyak yang putus pakai KB. Nah, artinya tahun ini banyak dong yang hamil, yang melahirkan Bu. Nah, kira-kira Ibu tahu nggak kira-kira ada peningkatan nggak tingkat kelahiran? Masa pandemi COVID ini udah mulai sejak awal tahun ya 2020. Sekarang sudah pertengahan tahun 2021. Nah, kira-kira Ibu tahu nggak ada peningkatan dari tingkat kelahiran? Nah, ini bahaya juga nanti, karena tahun kemarin pendataan ya. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap peningkatan total fertility rate. Total fertility rate itu angka kelahiran. Nah, jangan-jangan nanti Sumbar tetap masih berada di atas rata-rata nasional. Nah, ini yang saya takutkan. Nah, kira-kira selama pandemi COVID ini ada terlihat nggak sama Ibu peningkatannya? Iya Bu, jadi kita juga sebagai bidan kita tahu Bu, sekarang ini dari laporan-laporan yang kita terima, kita dengar itu Bu ya, memang untuk kelahiran memang meningkat selama masa pandemi ini. Ya, terjadi peningkatan atau baby boomer Ibu ya istilahnya. Memang betul itu terjadi. Nah,
Sekarang bidan ada kiatnya, Bu. Jadi kita coba. Jadi banyak sekarang yang dilakukan oleh bidan-bidan, Bu ya, untuk bagaimana peran kita dalam menurunkan ini, Bu, yang ini ya, termasuk juga Amnet KB ini juga, Bu ya. Jadi bidan itu sekarang sudah membentuk, misalnya kita kan sekarang sudah zaman IT, zaman elektronik sekarang, Bu ya. Jadi untuk masyarakat, terutama pasangan usia subur, jangan takut untuk ber-KB ini. Tadi Ibu sudah mengatakan, bidan punya kiat membentuk suatu grup WA begitu. Grup WA ya. Bentuk grup WA. Jadi nanti bidan di wilayah kerjanya itu nanti akan mengcover ibu-ibu yang pasangan usia subur yang harus ber-KB, itu ada membentuk WA group. Nah, dengan WA inilah si bidan akan berkomunikasi dengan masyarakat, dengan pasangan usia subur ini, Bu, atau yang memang pasangan yang memang membutuhkan keluarga berencana ini, Bu. Nah, karena selama ini takut datang ke bidan, nah itulah terjadi, Bu ya, karena si bapak harus bekerja dari rumah ya, WFH begitu. Nah, jadi dengan begitu ya itu yang kita khawatirkan tadi. Nah, bagaimana sekarang? Iya, tahun sekarang ini udah masuk tahun kedua, itulah bidan. Jadi bidan berkomunikasi dengan si ibu ini dengan WA group. Nah, nanti si bidan akan menanyakan ke ibu, kapan ibu ada waktu untuk datang ke kita, Bu, begitu. Nah, memang tetap komunikasi ini membuat perjanjian dulu, janji dulu, kemudian apa keluhan ibu, ya tentunya tetap protokol kesehatan, Bu, baik si bidan maupun si ibu tadi, begitu. Jadi mulai dari awal si bidan menanyakan kondisi ibu. Kalau ibunya ternyata sehat-sehat, tidak ada gejala-gejala yang menjurus kepada COVID-19, ya kita buat janji kapan datang menemui bidan begitu untuk memberikan pelayanan keluarga berencana ini, Bu. Termasuk juga ibu hamil juga begitu. Hamil ya. Nah, kesempatanlah waktu itu apakah lewat WA grup, video call, sekarang ini kan sudah canggih, Bu, gitu. Edukasi dengan video call, konseling dengan video call, begitu. Jadi tidak ada yang sekarang ini masyarakat sudah ngerti itu, Bu. Insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti tahun 2020, jadi, hamil 2020, melahirkan 2021. Karena memang sepengetahuan kita, orang yang hamil tanpa direncanakan itu memang kurang artinya unwanted pregnancy itu agak membahayakan, hamil yang tidak diinginkan, baik kepada si ibunya sendiri maupun ke anaknya, karena dia belum siap, ya Bu ya. Nah, jadi kita harap kepada ibu-ibu yang dia ada dua kategori kan, yang tidak ingin hamil lagi dan tidak ingin punya anak, nggak usah ragu-ragu ke bidan, ya itu Bu ya. Iya, Ibu. Nah, ibu saya ini karena bidannya sendiri nggak takut untuk melayani, ada yang takut. Nah, kemudian saya mau tanya juga, Bu, dalam rangka ulang tahun bidan yang ke-70 ini, apa kegiatan-kegiatan yang akan Ibu laksanakan kira-kira ya? Yang mungkin sampai ke masyarakat itu seperti apa? Jadi Bu Nana, dalam rangka HUT-IB ke-70 ini, kami memang ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Antara lain, pertama kita melakukan anjang sana ke rumah senior kita, mantan-mantan ketua IBI Provinsi Sumatera Barat. Ada Ibu Aswati Sartoni, ada Ibu Mulyati yang kami kunjungi. Nah, kemudian kami juga melakukan pembinaan terhadap praktek mandiri bidan di Kota Padang, dan kami juga memberikan masker dan hand sanitizer kepada beberapa pengemudi ojek online dan pedagang-pedagang di pinggir pantai Padang, di Taplau gitu. Dan yang di puncak hari ulang tahun IBI ini tanggal 24 Juni besok itu kita serentak se-Indonesia, Bu, melakukan pelayanan MKJP ya, dalam rangka pelayanan terhadap 1000 aseptor. Nah, begitu, Bu. Jadi semua teman-teman bidan di lapangan sudah siap untuk itu. Ya, tetap kita dengan protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian tidak berkerumun. Jadi bidan diharapkan maksimal melayani
pasangan ibu-ibu yang akan ikut keluarga berencana itu maksimal antara 20 sampai 30 orang. Iya, di puskesmas ya Bu ya? Di puskesmas, kemudian di rumah bidan, di klinik. Di klinik seperti itu barangkali Bu, kalau memang tidak memungkinkan di puskesmas. Itu sudah ada Bu, sudah ada instruksinya dan sudah diatur oleh teman-teman kita di Jadi, perlu juga disampaikan, mungkin pemirsa nggak tahu ya Bu ya, MKJP itu metode kontrasepsi jangka panjang. Itu ada IUD, ada implan, gitu ya. Nah, MOE nggak ya Bu ya? MOE kalau untuk besok sepertinya enggak ya. Jadi yang ada IUD dan implan. Jadi marilah beramai-ramai 20 orang cuman ya. Satu tempat 20 orang ya Bu untuk menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau memang misalnya yang praktek itu sekitar 4.000, ini lebih dari 1.000 itu Bu. Iya. Oke, ya mudah-mudahan aja Bu. 4.000 berapa 4.000 ya? Kali 20 orang. Ya, bidan kan tidak semuanya di sarana pelayanan juga. Tidak semua sarana pelayanan. Jadi mudah-mudahan targetnya tercapai ya Bu, 1.000. Jadi ini salah satu mengantisipasi supaya jangan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Karena memang berencana itu keren ya. Masih ingat saya. Jadi kemudian saya ingin tahu juga Bu, artinya tidak ada kunjungan dari pusat ke sini, nggak ada ya Bu ya, kegiatannya nggak ada. Jadi artinya cukup mungkin melalui ada webinar gitu, program yang dilaksanakan oleh berkaitan dengan 70 tahun hari jadinya IBI, ini bisa dampak positif terhadap penurunan total fertility rate, jumlah tingkat kelahiran, menurunkan unwanted pregnancy, menurunkan unmet need ya. Iya Ibu. Jadi artinya berterima kasih sekali ya. Mungkin ada closing statement Ibu yang mau Ibu sampaikan untuk masyarakat, baik untuk bidan dan untuk masyarakat. Nah, mungkin juga untuk tenaga petugas lapangan KB supaya berkolaborasi mungkin ya Bu ya. Silakan Ibu. Jadi Bu Nana, kami menghimbau kepada teman-teman bidan se-Sumatera Barat pada umumnya, jangan takut memberikan pelayanan kesehatan, baik itu pelayanan terhadap ibu, anak, dan keluarga berencana. Ya, yang paling penting teman-teman harus jaga bagaimana kita tidak terpapar dengan COVID-19 ini. Tentunya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan 3M, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Nah, juga terhadap masyarakat, jangan takut ke tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan juga sudah melindungi dirinya untuk masyarakat dengan memakai alat pelindung diri yang sudah sesuai dengan standar. Dan juga masyarakat kami himbau semuanya, kalaupun ya belum sempat berkunjung kepada bidan, kita bisa berkomunikasi lewat WA, video call, telepon dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang masyarakat atau ibu-ibu sedang merasakan masalah kesehatan yang dialami. Jadi bidan siap menerima apapun keluhan ibu-ibu, terutama kesehatan ibu anak dan keluarga berencana. Demikianlah sahabat-sahabat TV, bincang-bincang kita dengan Ibu Ketua IBI, Ibu Asnawati. Nah, saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun ya, atau hari jadi IBI yang ke-70 pada tanggal 24 Juni tahun 2021 ini. Semoga IBI semakin jaya. Amin. Dan semakin sukses. Dan Amin. Ibu As juga semakin sukses dalam memimpin organisasi IBI di Provinsi Sumatera Barat. Nah, kepada pemirsa jangan lupa ya subscribe ya Sabana TV, like dan subscribe serta komen ya ke acara-acara Sabana TV, karena dengan melakukan subscribe itu akan membantu ya kita membuat konten-konten baru. Saya rasa terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dan janggal. Saya juga mohon maaf sama Bu As sudah mengganggu Bu As pada sore hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi ya Bu As ya. Iya Ibu, siap. Bu As bersedia kan? Siap Ibu. Nah siap, ibunya memang cantik, ramah lagi baik hati.
Saya rasa demikian. Terima kasih. Kalau ada salah janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnawati, Ketua PDIB Sumatera Barat, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-70 dengan tema optimalisasi peran bidan pada pelayanan KIA dan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi dalam mendukung penguatan pelayanan primer. Untuk itu kami menghimbau kepada teman-teman bidan semua di Sumatera Barat, jangan takut memberikan pelayanan. Berikanlah pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan harus kita memperhatikan protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir saat sekarang. Juga kami berharap teman-teman dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Untuk itu, himbauan kami, berilah pelayanan semaksimal mungkin. Karena kita sebagai bidan memberikan pelayanan di garda terdepan, di lini terdepan terhadap masyarakat sangat dibutuhkan dalam masa sekarang ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua rekan-rekan bidan. Semoga bidan tetap sukses dan jaya selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.